Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke notasi sigma. Kita akan bicara tentang notasi atau simbolnya dan bagaimana mendefinisikannya secara matematis. Di sini sudah ada pengertian notasi sigma di modulnya. Notasi sigma matematika adalah sebuah metode yang digunakan di dalam ilmu matematika untuk menyederhanakan bentuk dari penjumlahan suatu barisan bilangan, dan metode notasi sigma dilambangkan dengan simbol ini. Bagaimana cara menulis simbolnya? Kalau ibu menulis simbol notasi sigma dimulai dari garis atas dulu, kemudian ibu tambahkan seperti ini. Ini adalah simbol sigma yang artinya adalah jumlah. Notasi sigma itu sendiri digunakan untuk menyingkat tulisan deret bilangan. Jadi deret bilangan itu kan barisan yang dijumlahkan. Kalau barisannya cuma ada 7 suku, masih bisa kita tulis di lembaran. Kalau ada 100 suku, itu terlalu panjang untuk kita tuliskan, maka bisa disingkat dengan menuliskan notasi sigma. Tapi contoh di sini kita akan pakai contoh yang jumlah sukunya masih sedikit. Sini ibu punya deret bilangan dengan 6 suku. Suku pertamanya adalah 1, 4, suku keduanya, suku ketiganya 9, suku keempatnya 16, suku kelimanya 25, suku keenamnya adalah 36. Ini contohnya tadi yang kita miliki 6 suku. Kalau kita lihat, kita analisis, 6 suku ini adalah deret bilangan kuadrat. Kenapa begitu? Karena ini kalau kita harus cari urutannya. Ini suku pertama, 1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam. Ibu sudah menyediakan 6 suku secara berurutan. Terus kita apakan sih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini? Kita cari angka tetapnya. Maksudnya diapakan supaya 1 jadi tetap 1, tapi 2 jadi 4, 3 jadi 9, 4 jadi 16, 5 jadi 25, 6 jadi 36. Nah, 2 kali 2 jadi 4, tapi 1 kali 2 tidak jadi 1, berarti bukan dikali 2. Nah, ternyata ketika kita kuadratkan, 1 dikuadratkan, 2 dikuadratkan, atau 2 pangkat 2 hasilnya 4. 1 dikuadratkan, ternyata hasilnya juga 1. Kita lihat suku ketiga kita. Ketika 3 dikuadratkan, hasilnya 9. Pas ya. Dan angkanya tetap 2. Jadi ini tetap pangkat 2. Berarti kita sudah menganalisis dengan benar. 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat. Nah, 6 kuadrat hasilnya juga 36. Berarti kita telah menemukan angka-angka yang berubah sesuai sukunya dan angka-angka yang tetap sebagai rumusnya. Sekarang kita tinggal akan mengubahnya ke dalam bentuk sigma, karena kita udah menemukan angka tetapnya dan angka yang berubah atau batasnya. Kita isi batas bawahnya ya. Sukunya dari 1, berarti kita isi 1. Batas bawah ini kadang-kadang ada yang dari 2, ada yang kadang dari 5. Tergantung soalnya nanti. Kemudian di sini batas bawahnya 1, batas akhirnya 6, berarti kita yang atas isi 6. Lalu angka yang berubah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita berikan sebagai kita simbolkan sebagai huruf
hurufnya tergantung huruf apa yang kita mau di sini. Di sini Ibu pakai K. Di beberapa buku ada yang pakai I, ada yang pakai X, ada yang pakai A, tergantung permintaan soal. Ini Ibu pakai K karena kita mengubah dari deret bilangan menjadi bentuk sigma, tergantung kitanya mau pakai simbol huruf apa. Dan di sini Ibu pakai K. Berarti di sininya yang berubah kita kasih K dan yang tetap kita tulis. Jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan, bisa kita singkat penulisannya menjadi sigma K kuadrat. Untuk K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan 6. Ya, sesuai dengan dibaca di sini notasi sigma K kuadrat, atau bisa juga dibaca jumlah K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan 6. Bisa dibaca juga keterangannya buat yang udah punya modul. Video selanjutnya kita akan bahas contoh soal ya.